Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutinan kita, kajian fikih, kajian kitab Takrib karangan Imam Abi Suja. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan, telah kita jelaskan mengenai cara untuk membersihkan atau cara untuk mensucikan najis mukhaffafah, yaitu kencingnya anak laki-laki, anak kecil laki-laki yang masih di bawah umur 2 tahun, yang mana anak laki-laki tersebut belum makan sama sekali kecuali air susu ibunya. Juga dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan cara mensucikan najis mutawassithah, baik mutawassithah ainiyah atau mutawassithah hukmiyah. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan menerangkan mengenai najis yang dimakfu atau sesuatu yang dimakfu. Yang dimaksud dengan dimakfu di sini adalah bila baju kita atau yang lainnya terkena najis tersebut, maka boleh dipakai untuk sholat dan tidak apa-apa, sah sholat dengan memakai hal yang terkena najis tadi. Ini adalah najis yang dimakfu yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abi Suja berkata, wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasiru minad dami wal qayhi wa ma la nafsalahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa ma tafihi fa innahu la yunajjisuhu. Yang artinya, dan tidak dimaafkan sesuatu yang najis. Maksud tidak dimaafkan adalah tidak boleh kita pakai untuk sholat. Illal yasiru, kecuali najis tersebut najis yang sedikit, minad dami, dari darah, wal qayhi, begitu juga nanah, wa ma la nafsalahu sa'ilatun, dan najis atau binatang kecil yang mati, yang mana binatang kecil tadi tidak mempunyai darah yang mengalir. Idza waqa'a fil ina'i, jika binatang tadi yang kecil tadi jatuh di wadah yang ada airnya atau ada sesuatu yang lain. Wa mata fihi, dan mati, fa innahu, maka hewan yang kecil tadi yang tidak mempunyai darah tadi, la yunajjisuhu, tidak menajiskan air yang ada di wadah tadi. Telah kita jelaskan dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu mengenai definisi daripada najis itu sendiri. Najis adalah syai'un mustaqdzar yamna'u sihhatus sholati haitsu la murakhis. Jadi najis adalah sesuatu yang menjijikkan, yang bisa mencegah sahnya sholat jika di sana tidak ada uzur. Jadi sholat tidak sah jika orang yang sholat terkena najis. Nah, cuma dalam kesempatan kita kali ini, di sana ada, jadi najis itu tidak sah kalau kita pakai untuk sholat. Kalau pakaian kita ada najisnya, maka sholatnya tidak jadi, tidak sah sholatnya. Atau tempat yang kita injak
ada najisnya misalnya, atau baju kita ada najisnya, atau badan kita ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Itu adalah bisa kita ketahui dari definisi najis itu sendiri. Lah cuma sekarang ada beberapa najis. Najis ini dimakfu. Yang dimaksud dengan dimakfu adalah boleh kita pakai untuk sholat. Misalnya kalau baju kita terkena najis yang akan kita terangkan ini, maka sholatnya sah. Dikecualikan dari hukum yang umum. Dari hukum yang telah kita terangkan dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu. Ini akan diterangkan oleh Imam Abu Suja pada kajian kita kali ini. Beliau mengatakan, wala yu'fa an syai'in minan najasati ilal yasir. Jadi, intinya, atau gampangnya, najis itu kalau kita lihat dari segi dimakfu atau tidak dimakfukan, jadi dimakfukan, bisa dipakai untuk sholat atau tidak, itu bisa digolongkan, bisa kita kategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, najis yang tidak bisa dimakfu sama sekali. Najis ini tidak ada keringanan sama sekali. Kalau terkena najis ini, maka otomatis sholatnya tidak sah. Tidak ada dispensasi sama sekali. Baik najis ini najis sedikit atau najis yang banyak. Yaitu jika pakaian kita atau badan kita terkena najis mughalladhah. Seperti yang kita terangkan dalam kajian kita kemarin. Najis mughalladhah adalah najisnya anjing atau najisnya babi. Kencingnya anjing, kencingnya babi, liurnya anjing, liurnya babi. Semuanya najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini kalau mengenai tubuh kita atau pakaian kita, meskipun sedikit sekali, maka sholatnya tidak sah, tidak bisa dimakfu. Begitu juga kalau najis itu mengenai badan kita atau mengenai pakaian kita karena kecerobohan dan sebab kita sendiri. Kalau kita sendiri yang menyebabkan badan kita terkena najis, misalnya kita sendiri ada orang yang main-main najis memang, terus kecipratan najis meskipun sedikit karena dia kecerobohannya dan keteledorannya, maka meskipun najis itu sedikit, kalau mengenai bajunya, maka bajunya tidak boleh, tidak sah kalau dipakai untuk sholat. Begitu juga kalau najis itu sudah bercampur dengan sesuatu yang lain, meskipun sesuatu tersebut adalah sesuatu yang suci. Misalnya darah kalau sedikit maka suci, makfu maksudnya, makfu. Kalau darah tersebut bercampur dengan air, terkena air hujan, misalnya, sehingga darah tersebut menjadi melebar, maka tidak dimakfu lagi. Jadi kategori yang pertama adalah najis yang tidak dimakfu sama sekali, tidak ada dispensasi sama sekali. Najis ini kalau terkena badan kita atau pakaian kita, maka tidak boleh kita pakai pakaian tersebut untuk sholat, harus disucikan terlebih dahulu. Dan ini adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah najisnya anjing dan babi, yaitu najis mughalladhah. Yang kedua, najis yang mengenai badan kita karena memang perbuatan kita sendiri, kita terlalu ceroboh atau kita adalah penyebab terkenanya najis itu sendiri. Atau najis ini telah bercampur dengan barang yang lain, barang yang cair yang lain seperti air atau hal yang lain. Maka 3 hal ini tidak bisa dimakfu sama sekali. Yang kedua, najis yang dimakfu kalau selagi najis tersebut sedikit. Kalau najis tersebut sedikit maka dimakfu, tapi kalau banyak maka tidak bisa dimakfu, tidak bisa ditolerir lagi. Jadi kalau sedikit bisa dimaafkan. Kalau kita pakai sholat maka sholatnya masih sah. Kalau banyak maka tidak sah. Najis ini adalah darah ajnabi, ad-dam al-ajnabi, darahnya orang lain atau darah bukan dari tubuh kita sendiri. Begitu juga nanah dari bukan kita sendiri. Bukan nanah dia dan bukan darah dia, darahnya orang lain atau darahnya binatang.
Kalau darah tersebut mengenai tubuh kita atau mengenai pakaian kita, selagi darah tersebut tidak dari najis muwallawah, tidak dari darahnya anjing dan darahnya babi, juga kita terkena darah tersebut bukan karena kecerobohan kita, dan bukan karena kita yang menyebabkan terkena darah. Misalnya kita lewat, tidak taunya dari atas ada orang yang misalnya membersihkan. Misalnya kita lewat seperti di Arab sini kan rumahnya kan tinggi-tinggi. Misalnya kalau kita lewat di bawah rumah gitu, terus ada orang yang misalnya membuang darah ke bawah gitu, sehingga kita kena kecipratan darah yang dia buang dari atas itu. Kalau darah tersebut sedikit, maka dimakfu. Artinya dimakfu kalau pakaian tersebut yang terkena darah itu kita pakai untuk sholat, maka sholatnya sah. Kalau memang sedikit. Ukuran banyak sedikit ini adalah tergantung daripada uruf atau adat. Kalau memang uruf itu mengatakan ini adalah darah yang sedikit, maka tergolong darah sedikit. Kalau memang uruf mengatakan itu adalah darah yang banyak, maka tergolong darah yang banyak. Yang ketiga yaitu bila darah najis yang dimakfu, baik banyak atau sedikit dimakfu. Dan ini adalah darah dia sendiri atau nanah dia sendiri. Seperti darahnya bisul atau nanahnya bisul, atau darahnya jerawat misalnya, atau darah bekas hijama, bekas cantuk misalnya, maka darah tersebut makfu, baik sedikit atau banyak. Tapi dengan syarat darah tersebut keluar atau bisul tersebut keluar dengan dirinya sendiri. Bukan karena misalnya ada orang berusaha untuk mengeluarkan jerawatnya misalnya. Dia main-main atau ingin mengeluarkan darah yang ada di jerawatnya, terus darahnya pecah, terus darahnya mengenai bajunya, maka tidak bisa dimakfu. Tapi kalau jerawatnya itu pecah sendiri atau bisulnya itu pecah sendiri, terus keluar darah, lah maka kalau ketika itu dia dalam keadaan sholat misalnya, atau darah tersebut mengenai bajunya yang dia pakai, terus dia pakai untuk sholat, maka dimakfu. Darah tersebut dimakfu, tidak apa-apa. Baju yang sedang kita pakai terus terkena darah tersebut dari bisul kita sendiri, selagi darah tadi itu keluar bukan karena sebab kita, keluar dengan sendirinya, bisul tersebut pecah dengan sendirinya, maka darah tadi dimakfu, baik banyak atau sedikit. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat orang tersebut bukanlah orang yang mengeluarkan darah itu sendiri. Darah itu keluar dengan dirinya sendiri, bukan sebab pekerjaan dia. Dan darah tersebut belum melewati tempat keluarnya. Kalau darah tersebut menetes, mengalir, maka sudah tidak bisa dimakfu lagi. Tapi selagi darah tersebut masih berada di tempat keluar di jerawatnya itu sendiri, meskipun dalam keadaan banyak, maka dimakfu. Atau darah yang bekas cantuk atau bekas hijama itu ada di kepalanya itu keluar misalnya, karena memang keluarnya itu bukan karena dia pencet misalnya, akan keluar sendiri, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Atau misalnya dia habis kecelakaan terus kepalanya bocor misalnya, terus diperban misalnya, terus keluar darah. Kalau memang darah tersebut keluar dengan dirinya sendiri, bukan karena dipencet atau sebab perbuatan dia, maka darah tadi makfu, boleh kita pakai untuk sholat dan tidak usah untuk mengulangi sholat yang telah dia kerjakan. Itu kalau memang dari darah tadi keluarnya dengan dirinya sendiri dan darah tadi itu tidak netes atau tidak mengalir, masih berada di tempat keluarnya. Tapi kalau sudah merembet dan banyak sudah mengalir, maka sudah tidak dimakfu lagi. Sudah tidak dimakfu lagi. Ini adalah keterangan mengenai najis yang dimakfu. Jadi
eh, secara global mengenai najis yang dimakfu ini akan diterangkan lebih mendetail lagi ketika Imam Abi Suja menerangkan mengenai masalah syarat sahnya sholat. Insyaallah akan kita ulangi lagi. Cuma secara global mengenai darah yang dimakfu dan tidak dimakfu, atau najis yang dimakfu dan tidak dimakfu ini, yang pertama adalah najis yang tidak dimakfu sama sekali, yaitu ada 3, yaitu najis mughalladzah. Yang kedua adalah najis yang mengenai badan kita atau baju kita, pakaian kita karena sebab pekerjaan dan keteledoran kita sendiri. Yang ketiga, kalau najis tersebut telah bercampur dengan barang ajnabi seperti air dan yang lainnya, maka 3 hal ini tidak bisa dimakfu sama sekali, baik sedikit atau banyak. Yang kedua, najis yang dimakfu kalau sedikit, kalau banyak tidak dimakfu. Apa itu? Yaitu darah atau nanah yang mengenai tubuh kita atau mengenai pakaian kita, kalau memang darah itu adalah dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Kalau dari orang lain dan bukan dari diri kita sendiri, dan kita terkena darah tersebut bukan sebab keteledoran kita dan kecerobohan kita, maka darah tadi itu dimakfu. Kalau sedikit, kalau banyak, maka tidak dimakfu. Yang ketiga, darah atau najis yang dimakfu, meskipun banyak atau sedikit tetap dimakfu, kalau memang darah itu adalah darah kita sendiri, dengan syarat darah tersebut keluar tidak karena pekerjaan kita. Misalnya kalau kita punya jerawat atau punya bisul, tidak karena kita pencet, keluar sendiri misalnya, maka dimakfu meskipun banyak, dengan syarat darah tersebut masih berada di tempat keluarnya. Kalau sudah merembet dan menetes banyak, maka tidak bisa dimakfu lagi. Ini adalah mengenai najis yang dimakfu. Wala yu'fa an syai'in minan najasati ilal yasiru minad dami wal qayhi. Ini adalah keterangan daripada matan Abi Suja ini. Terus beliau mengatakan wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Dan hewan yang mana hewan tadi tidak mempunyai darah, jika hewan tadi jatuh di air di gelas kita atau jatuh di panci kita yang ada masakannya, terus mati di situ, fa innahu la yunajjisuhu, maka hewan yang jatuh tadi itu tidak bisa menajiskan air atau kuah yang ada di panci tersebut. Seperti apa contohnya? Seperti lalat. Lalat adalah hewan yang tidak mempunyai darah. Kalau kita sobek lalat, maka kita tidak bisa menemukan darah, tidak melihat darah dari lalat yang kita sobek tersebut. Begitu juga lalat, nyamuk, kalajengking, misalnya laba-laba. Hewan-hewan ini adalah hewan yang tidak mempunyai darah. Nah, hewan ini kalau jatuh ke minuman kita atau jatuh ke panci yang ada kuahnya atau jatuh di misalnya di minyak goreng misalnya, kemudian mati, apakah hewan-hewan kecil tadi menjadikan air yang ada di gelas tadi atau minyak yang ada di panci tadi itu najis? Jawabnya adalah tidak. Menurut qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, hewan-hewan yang masuk dalam air tadi tidak bisa menajiskan air tadi. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a az-zubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyanza'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan." Yang artinya, jika seekor lalat jatuh di minuman kamu, falyaghmishu, maka hendaklah kamu celupkan, kamu tenggelamkan, kullahu semuanya, summa liyanza'hu, kemudian kamu ambil. Fa inna fi ahdi janahaihi da'an, karena dalam atau di salah satu sayap daripada lalat tadi ada penyakit, wa fil akhari, dan di sayap yang lain ada penangkal atau obat untuk penyakit tadi. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita kalau seandainya ada lalat yang jatuh di minuman kita, maka sudah
sekalian kita celupkan, kita tenggelamkan, terus kita ambil. Karena apa? Karena di salah satu sayap lalat tadi ada penyakit dan di sayap yang lain ada penangkal dari penyakit tersebut. Lah, karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menenggelamkan lalat tadi, otomatis bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya lalat yang mati tadi tidak bisa atau tidak menajiskan air yang terjatuh lalat tadi. Apalagi kalau memang minumannya tadi masih panas, otomatis kalau masih panas, kalau kita lalat tambah kita celupkan maka akan mati di dalam minuman tadi. Dari sini para ahli fikih mengatakan bahwasanya lalat yang jatuh di minuman tadi kalau mati tidak menjadikan minuman tadi najis. Nah, dikiaskan kepada lalat semua hayawan yang tidak mempunyai darah bila disobek tubuhnya. Seperti apa? Seperti kalajengking, laba-laba, nyamuk, dan sejenisnya, hewan-hewan yang tidak mempunyai darah, kalau masuk ke dalam air, masuk ke dalam minuman, masuk ke dalam kuah, maka kuah tersebut atau air tersebut tetap suci, tidak najis. Tidak najis. Ya. Berdasarkan hadis tadi. Berdasarkan hadis tadi. Cuma perlu digarisbawahi tadi yang yang Rasulullah SAW dari hadis tadi bisa kita pahami bahwasanya beliau Rasulullah menyuruh kita kalau ada lalat yang jatuh di minuman kita untuk menenggelamkannya terus kita ambil kembali. Nah, kalau untuk hewan yang lain tidak bisa karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menenggelamkan menenggelamkan lalat tadi itu karena memang salah satu di sayap lalat tadi ada penyakit dan di sayap yang lain ada penangkalnya. Tapi untuk hewan yang lain tidak bisa kita berlakukan seperti lalat. Tidak bisa. Kalau masuk itu sempat kita ambil. Nah, Imam Nawawi mengatakan termasuk dalam golongan hewan ini, dalam kategori hewan ini adalah al-wazah, yaitu cicak. Ya, cicak misalnya kalau masuk ke dalam makanan, maka kalau mati di situ boleh kita ambil dan makanannya tetap suci, bisa kita makan. Tidak apa-apa, sayang ya. Tapi kalau tidak jijik, kalau jijik ya tidak tahu lagi. Ala kulli halin, hewan ini tidak bisa menajiskan minuman atau air yang jatuh di dalamnya. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya hewan tersebut atau bangkai daripada hewan tersebut tidak menajiskan kalau memang hewan tadi itu sedikit. Seandainya misalnya lalat yang masuk itu 10 ekor lalat masuk semuanya ke dalam gelas sehingga minuman yang ada di gelas tadi itu berubah warnanya, maka menjadi najis. Jadi disyaratkan agar air yang ada di gelas tadi masih dalam keadaan suci kalau memang air tadi tidak berubah dengan kejatuhan lalat tadi. Tapi kalau lalat yang jatuh itu 10 ekor lalat semuanya masuk ke situ misalnya, maka dan airnya berubah, nah, otomatis airnya menjadi najis. Maka disyaratkan harus tidak berubah. Misalnya semut kan seperti lalat, tidak mempunyai darah kalau kita sobek semut tadi. Kalau misalnya minuman yang ada di gelas itu kejatuhan semut 1, 2, 3, maka bisa kita ambil karena semut tadi tidak bisa menajiskan air yang ada dalam gelas tadi. Tapi kalau semut yang masuk itu misalnya 50 ekor semut sehingga air yang ada dalam gelas tadi itu berubah warnanya, maka otomatis airnya kita hukumi air yang najis. Jadi syarat air tadi tetap bisa suci, tetap air suci tidak berubah kalau memang lalat yang masuk atau hewan yang masuk sedikit 1, 2 dan tidak merubah sifat daripada air yang kemasukan binatang tadi. Juga
perlu digarisbawahi juga bahwasanya dikecualikan lagi binatang yang mana binatang tersebut adalah tumbuhnya berasal dari air. Tumbuhnya berasal dari air. Kalau memang binatang yang masuk ke dalam air tersebut adalah binatang yang memang asal tumbuhnya dari air, maka meskipun banyak atau mati di dalam air, maka tidak menjadikan air tersebut najis. Misalnya apa? Misalnya kalau dulu pada zaman dulu orang desa itu punya gentong, ya, gentong penyimpanan air. Karena air dalam gentong ini lama tidak dipakai, maka di situ akan ada binatang-binatang kecil. Kalau dalam bahasa Jawanya itu uget-uget, ya. Uget-uget ini meskipun banyak atau mati di dalam gentong tersebut itu tidak bisa atau tidak menajiskan air yang ada. Airnya tetap suci karena memang asal daripada binatang-binatang kecil tadi itu adalah hidupnya di dalam air itu sendiri. Nah, terus kalau kita lihat dari matan kitab Abi Suja ini, beliau mengatakan idza waqa'a fil ina, jika binatang tadi jatuh ke dalam wadah tersebut, dikecualikan kalau memang binatang tersebut dijatuhkan dengan sengaja. Kalau kita tangkap lalat terus kita masukkan dengan sengaja ke dalam minuman kita, ke dalam gelas yang ada airnya, terus mati di dalam gelas tadi, maka air yang terkena binatang atau terkena lalat tadi hukumnya adalah najis. Dan ini adalah yang disebutkan oleh beberapa syarahnya kitab Abi Suja, seperti Ibnu Qasim dalam Fathul Qarib, juga seperti Imam Abu Bakar Al-Khisni dalam Kifayatul Akhyar. Beliau mengatakan bahwasanya dari takbirnya musannaf dengan memakai kata-kata idza waqa'a, dikecualikan kalau idza auqa'a, kalau memang kita menangkap lalat terus kita masukkan dengan sengaja ke dalam minuman kita terus mati di dalam minuman tadi, maka hukumnya adalah bahwasanya hayawan tadi atau lalat tadi bisa menajiskan minuman yang ada. Cuma beberapa orang mutaakhirin seperti Imam Al-Bajuri, Syekh Al-Bajuri, dan juga Imam Nawawi Banten, beliau mengatakan kalau selagi lalat yang kita tangkap itu dalam keadaan hidup, kita masukkan ke dalam air, atau kita sengaja kita masukkan, kita tangkap lalat dalam keadaan itu terus kita masukkan, kita cemplungkan, kita lemparkan ke dalam air, itu masih dalam keadaan hidup terus mati ketika masuk dalam air, maka hukumnya tidak menajiskan air yang ada. Ini ada yang dikatakan oleh ulama mutaakhirun. Cuma al-mutaqaddimun seperti Imam Al-Khisni dan Ibnu Qasim Al-Ghuzi dalam Fathul Qarib mengatakan kalau memang lalat tadi itu sengaja dimasukkan dan mati di dalam air minum tadi atau dalam kuah yang ada dalam panci tadi, maka kuahnya dan air minumnya menjadi najis karena kemasukan bangkai. Kemudian termasuk najis yang dimakfu lagi adalah najis yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera. Najis yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita karena saking kecilnya, saking sedikitnya. Seperti kalau misalnya ada misalnya cipratan dari kencing misalnya. Kalau ada orang kencing di sebelah kita, otomatis kan nyiprat. Kalau selagi kita tidak bisa melihat cipratan kencing itu dengan mata kepala kita, maka hukum atau pakaian yang terkena daripada cipratan tadi itu, maka hukumnya tetap suci dimakfu. Selagi cipratan tersebut tidak bisa kita lihat dengan mata kita karena cipratan tadi saking kecilnya, maka masih dihukumi pakaian yang kita pakai dihukumi masih pakaian yang suci. Kemudian setelah menerangkan mengenai masalah najis yang dimakfu, Imam Abi Suja menerangkan hukum daripada hewan. Apakah hewan itu hukumnya najis atau suci? Beliau menerangkan wal hayawanu kulluhu thahir. Semua hewan hukumnya adalah suci. Ilal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan hewan yang dilahirkan dari anjing dan babi, au min ahadihima, atau
dilahirkan dari salah satu dari anjing atau babi. Misalnya kalau ada babi kawin dengan kuda atau kawin dengan sapi, sehingga sapi yang perempuan tadi melahirkan sapi, maka sapi yang mana bapaknya tadi itu adalah anjing atau babi, hukumnya adalah najis juga. Jadi hukum yang asal bahwasanya semua hewan hukumnya adalah suci. Karena apa? Karena hewan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemanfaatan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala bentuk binatang untuk manfaat daripada manusia, dan segala yang bisa dimanfaatkan oleh manusia hukumnya adalah suci. Kecuali apa? Kecuali anjing dan babi. Anjing dan babi ini hukumnya adalah najis, dikecualikan dari kaidah yang ada. Dalil daripada najisnya anjing adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya, yang bunyinya tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyughsala sab'a marratin ulahunna biturab. Yang artinya sucinya wadah salah satu dari kamu kalau dijilat oleh anjing, maka wadah tersebut akan menjadi suci jika telah dibasuh atau dicuci dengan 7 kali. Ulahunna biturab. Cucian yang pertama dicampur dengan debu. Ini adalah arti daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum, sucinya wadah salah satu kamu kalau dijilat oleh anjing adalah dengan dicuci 7 kali. Dari kata-kata ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan wadah yang telah dijilat oleh anjing dengan 7 kali basuhan, itu yang pertama bisa kita pahami anjuran atau suruhan perintah untuk mensucikan itu. Yang pertama adalah sebabnya adalah hadas. Jadi perintah untuk mensucikan itu mungkin sebabnya karena ada hadas di situ. Dan ini tidak mungkin karena ina atau wadah itu bukanlah manusia, maka dia tidak punya hadas. Manusia punya hadas, harus kecil atau besar. Tapi kalau ina, barang mati, tidak mungkin dia punya hadas. Imma ada kalanya perintah untuk mensucikan tadi karena memang di sana ada najisnya. Maka kalau tidak mungkin hadas, maka secara otomatis tidak ada yang lain kecuali karena ina atau wadah tadi itu kena najis karena dijilat oleh anjing. Ya. Jadi karena ada perintah untuk membasuh atau mencuci segala sesuatu yang terkena jilatan anjing dengan 7 kali cucian, maka bisa kita pahami bahwasanya liurnya anjing itu najis. Sedangkan fuqaha mengatakan sesuatu yang paling bersih dari badannya anjing itu adalah jilatan dan liurnya. Kalau liur saja itu najis, maka berarti otomatis semua anggota badannya anjing, anggota tubuhnya anjing adalah najis. Dan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup menyuruh untuk membasuh 1 kali, tapi menyuruh untuk membasuh 7 kali, berarti najisnya ini adalah najis mughalladhah, najis yang sangat berat hukumnya. Seandainya tidak berat, maka cukup disuruh untuk mencuci sekali saja. Tidak perlu kita cuci sebanyak 7 kali. Dan para ulama mengatakan dikiaskan dengan anjing adalah babi. Karena apa? Karena babi itu sifat-sifatnya dan segala bentuk tubuhnya itu lebih jelek dan lebih menjijikkan dari anjing itu sendiri. Karena babi ini mempunyai sifat-sifat yang lebih menjijikkan dari anjing, maka dia dihukumi seperti anjing. Cuma Imam Nawawi mengatakan bahwasanya untuk menghukumi bahwasanya khinzir ini
najisnya adalah najis mughalladhah, perlu kita memerlukan dalil yang lebih kuat lagi dari sekedar kias itu saja. Karena mengapa? Karena di sana banyak sekali hayawan yang mana statusnya lebih menjijikkan daripada anjing. Dan najisnya tidak najis mughalladhah. Maka sebagian ulama mengatakan ya, untuk najis mughalladhah ini khusus untuk anjing saja. Seperti Imam Malik dan Imam Ahmad misalnya, beliau berdua berpendapat bahwasanya najis mughalladhah ini, suruhan untuk membasuh 7 kali ini adalah khusus untuk anjing saja. Adapun selain anjing maka tidak diberlakukan seperti itu. Ala kulli halin untuk ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya untuk najisnya babi itu adalah najisnya najis mughalladhah, harus dicuci 7 kali. Ini adalah pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i, dan ulama Syafi'iyah memakai dalil dalam hal ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Allah Subhanahu wa taala melarang dan mengharamkan daging babi karena daging babi itu adalah rijsun, najis. 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 Karena daging babi ini najis dan daging babi ini adalah sangat menjijikkan, lebih menjijikkan daripada dagingnya anjing, maka najisnya adalah dihukumi najis mughalladhah. Kemudian setelah jadi intinya semua hewan itu hukumnya adalah suci kecuali apa? Kecuali anjing dan babi. Yang dimaksud dengan suci di sini adalah suci dalam keadaan hidup. Adapun kalau sudah mati, setiap hewan yang mati hukumnya adalah najis. Ini yang akan diterangkan selanjutnya. Beliau mengatakan wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wa ibna adam. Semua bangkai hukumnya adalah najis kecuali 3 hal, kecuali bangkainya ikan, bangkainya belalang, dan bangkainya manusia, mayatnya manusia. Jadi semua hewan hukumnya adalah suci. Itu tadi kalau memang hewan tadi dalam keadaan hidup, belum mati. Semua hewan yang mati atau bangkai hukumnya adalah najis kecuali bangkainya bangkainya ikan, bangkainya belalang, dan mayatnya manusia. Dan yang dimaksud dengan bangkai atau maitah di sini adalah hewan yang mati tidak disembelih atau tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Hewan yang disembelih dengan cara yang syar'i seperti hewan binatang ternak, onta, sapi, kambing, ayam, itik, bebek, burung, ya. Kalau disembelih dengan cara yang benar, maka hewan tadi adalah hewan yang halal, bukan maitah, bukan bangkai. Begitu juga termasuk dalam kategori bangkai seperti yang pernah kita jelaskan adalah hewan yang tidak bisa kita makan. Seperti beruang, kera, macan, dan yang lainnya yang haram untuk dimakan. Kalau binatang tadi itu mati, maka dihukumi bangkai, tidak boleh najis. Meskipun matinya itu dengan digorok, dengan disembelih. Misalnya ada orang yang menyembelih harimau atau macan misalnya. Maka macan tadi itu hukumnya adalah najis. Karena memang yang asal macan tidak boleh dimakan, haram untuk dimakan, maka hukumnya adalah najis kalau mati. Ala kulli halin semua bangkai hukumnya adalah najis kecuali bangkainya ikan. Kecuali bangkainya ikan, bangkainya belalang, dan mayatnya manusia. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, yaitu hadisnya Abu Hurairah ketika beberapa sahabat berlayar untuk mengerjakan tugas yang diembankan oleh mereka dari Rasulullah SAW. Mereka dalam berlayar ini tidak mempunyai air tawar tinggal sedikit sekali. Maka ketika mereka datang ke Rasulullah, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kita ketika berlayar itu mempunyai air tawar sedikit. Kalau seandainya kita wudu memakai air tawar tadi, maka kita akan kehausan, tidak mempunyai air untuk minum." Nah,
Tapi kalau seandainya kita minum, maka kita tidak punya air untuk wudu. Apakah kita boleh wudu dengan air laut? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Yang artinya, air laut itu adalah air yang suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuhu, bangkai daripada air laut, daripada binatang laut itu adalah halal. Hillu maitatuhu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya bangkai binatang laut hukumnya adalah halal. Bangkai ikan itu hukumnya adalah halal dan suci, tidak najis. Maka kalau kita menemukan sepotong ikan terambang, maka boleh kita ambil untuk kita makan. Misalnya, karena bangkainya ikan hukumnya adalah suci, tidak najis. Yang dimaksud dengan ikan di sini adalah segala binatang yang hidup di dalam air. Segala binatang yang tidak bisa hidup kecuali dalam air. Ini dinamakan ikan. Meskipun bentuknya seperti kucing atau seperti anjing. Selagi binatang tadi itu tidak bisa hidup kecuali di air, maka hukumnya binatang tadi adalah ikan. Kalau mati maka bangkainya suci, boleh kita makan. Kemudian dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Malik di Muwatta yang punya uhillat lana maitatani as-samaku wal jaradu, telah dihalalkan untuk kita untuk memakan dua bangkai, yaitu bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Sesuatu yang dihalalkan untuk dimakan, otomatis sesuatu tersebut adalah bukan sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis. Kemudian untuk sucinya mayat manusia, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Allah berfirman, kita telah memuliakan anak cucunya Adam. Dan termasuk jenis dan bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak cucu Adam adalah bahwasanya anak cucu Adam kalau mati mayatnya tidak najis. Ini adalah bentuk daripada kemuliaan, sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak cucu Adam. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Muslim juga Imam Bukhari, Rasulullah SAW telah bersabda, "La tunajjisu mautakum fa innal mu'mina la yanjus hayyan wala maitan." Yang artinya janganlah kamu menganggap bahwasanya mayat kamu sekalian itu adalah najis. Sesungguhnya orang mukmin kalau meninggal, sesungguhnya orang mukmin tidak akan menjadi najis baik dia dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup. Ini adalah hadis yang menerangkan bahwasanya mayatnya manusia adalah suci. Juga dalam hadis yang lain yang lebih jelas lagi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda, "Subhanallah, innal mu'mina la yanjus." Jadi suatu ketika sahabat Abu Hurairah itu adalah selalu bersanding dengan Rasulullah SAW. Jadi sahabat Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat yang selalu menetapi Rasulullah, selalu bareng dan menyertai Rasulullah SAW. Gulanya adalah beliau ingin belajar agama kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika Abu Hurairah menjauh dari Rasulullah, menjauh. Rasulullah bingung, kenapa kamu menjauh? Akhirnya ditanya, Abu Hurairah, kenapa kamu kok menjauh dariku? Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi itu dalam keadaan junub. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis meskipun dalam keadaan junub. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya mayatnya manusia hukumnya adalah suci, tidak najis. Ini adalah pendapatnya ulama Syafi'iyah, berbeda dengan pendapatnya sebagian ulama seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah misalnya. Beliau mengatakan kalau manusia itu meninggal maka mayatnya adalah najis, tapi kalau telah dimandikan menjadi suci kembali. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk malam hari ini, dan insyaallah untuk kajian kita yang akan datang kita akan membahas mengenai cara mensucikan najis mughalladhah, cara mensucikan najis mughalladhah
Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayarzuqana al-ilma wal amal wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.